Tuh berarti Arfi Jadi kepada teman-teman enggak dong, saya cuma anti kepada bahasa pemrograman yang Pak Dika pakai aja. Facecam masih mati, nggak usah lah ya, nggak usah facecam ya, kita ini aja, audio. Kamera saya lagi dicopot, harus di setup dulu. Kalau saya lagi maskeran Pak, jadi nggak boleh lah kan. Maskeran. Iya benar. Kalau Pak Dika on cam, Arfi juga mesti on cam. Iya, saya on cam juga kalau Pak Dika on cam. Ya. Jadi untuk teman-teman yang udah hadir nih di kali ini, oke, bisa aja teman-teman nanti saya serahkan juga nanti ke Pak Dika ya untuk sekarang ini. Jadi thank you teman-teman yang udah join di sharing session kita di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024. So saya kembalikan semua kepada Pak Dika. Thank you Pak Dika dan thank you teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Arfi atas ini ya pengantarnya. Sekali lagi tadi juga saya ucapin terima kasih buat teman-teman semua atas ucapannya. Doa-doa terbaik juga buat teman-teman sekalian semua di sini ya. Ini malam ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi ceritanya gini, saya merasa sebenarnya kegiatan sharing session ini saya agak merasa berdosa gitu ya, nggak pernah ikutan terlibat. Jadi mungkin mulai sekarang kita bakalan ramein lagi si sharing sessionnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa konsisten selama paling nggak 2 minggu sekali kita adain sharing session. Mungkin nanti saya juga bisa sering terlibat, baik itu mungkin jadi moderator ataupun jadi narasumber, atau nanti bisa undang beberapa narasumber gitu ya yang teman-teman di sini juga pengen dihadirkan. Kalau misalkan teman-teman punya ide siapa yang mau dijadikan narasumber, nanti bisa juga disampaikan ke kami ya, ke para ketua kelas, para asdos. Kalau pengen ngobrol sama siapa gitu ya, kalau saya ada koneksinya gitu, nanti mungkin bisa kita hubungkan lah gitu. Nah cuman sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, saya juga mau menyampaikan ada beberapa rencana gitu sama para asisten kemarin ya. Yang pertama itu kita, ini yang teman-teman harus semangat juga, harus excited juga. Kita bakal mempersiapkan acara event of the year ya. Jadi tahun kemarin kayaknya terakhir tuh event of the year kita ada CSS Battle. Itu ramai banget ya, acaranya cukup besar, hadiahnya juga cukup banyak gitu. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mengadakan event of the year yang lebih seru lagi. Kita masih memasak ya, jadi tolong biarkan kami memasak dulu acaranya seperti apa. Yang pasti seru dan multidisiplin gitu. Kalau kemarin kan hanya CSS aja ya, kita pengennya sih sekarang tuh banyak gitu. Jadi teman-teman yang senangnya front end, senangnya back end, senangnya security, itu bisa ikut terlibat gitu semua ya. Jadi mudah-mudahan lancar dan seru lah gitu, bisa diikuti sama teman-teman semua. Kita masih punya beberapa bulan lagi, pengennya sih akhir tahun acaranya berlangsung dengan sukses gitu. Itu yang pertama ya. Jadi nanti siap-siap kalau misalkan kita butuh bantuan, butuh masukan dari teman-teman juga, tolong dibantu gitu ya. Gimana menurut kalian? Kira-kira pada mau ikutan nggak kalau misalkan kita ngadain si event of the year ya? Yang pasti nggak perorangan sih, kita pengennya ada ngetimnya, tapi nggak tahu ya apakah ngetimnya kalian yang menentukan sendiri atau kita yang tentukan timnya, itu masih belum tahu lah ya.
Dan pengen ada sponsornya juga supaya nanti hadiahnya nggak main-main gitu. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua, karena kita mau ngadain sharing session secara rutin, itu juga nanti mungkin kita akan minta masukan. Mungkin nanti kita akan buka satu channel atau mungkin kita akan bikin pengumuman yang isinya form masukan. Kira-kira kalian pengen narasumbernya siapa? Nah, tapi kita juga nanti bakalan ngasih satu sesi. Ini juga masih kita rencanain ya. Kita akan ngasih satu sesi sharing session khusus isinya tuh kayak dari kita untuk kita lah gitu. Jadi kita nggak cari narasumber, tapi ini mungkin ini ide saya ya. Ide saya tuh kemarin ada nanti sharing session yang isinya kalian sharing apapun. Jadi nggak perlu, wah Pak, saya masih pemula, malu sama sepuh-sepuh di sini, nggak ada ya. Jadi yang namanya sharing kan berbagi apa yang kita bisa. Nanti konsepnya gini, saya punya ide, konsepnya itu namanya 10 to 10 ya. 10 to 10 itu 10 menit 10 slide. Nah itu kalian nanti boleh berbagi apapun dalam 10 slide dalam 10 menit. Hitung-hitung nanti latihan presentasi, latihan public speaking gitu ya. Jadi nanti ada sharing session yang kita ngundang narasumber, ada sharing session yang kalian ya saling berbagi aja gitu sesama member gitu, sesama warga WPU gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi bahan juga buat kita untuk saling belajar satu sama lain. Dan mungkin saya juga punya ide lagi, ada satu sesi yang isinya mock up ya, mock up interview gitu. Jadi nanti saya akan undangnya memang orang yang biasa nginterview. Terus nanti dari kalian ada yang beneran pengen kayak pengen ngelamar kerja atau pengen nyobain kira-kira kalau di interview itu seperti apa. Nanti kita coba adakan gitu. Nanti mungkin dipilih orangnya siapa dari kalian. Yang pasti orang yang nanti menginterviewnya itu ya memang orang yang udah biasa nginterview gitu, supaya nanti kalian dapat pengalamannya, yang nonton juga ngerasain sebenarnya gimana sih kalau di interview sama orang beneran gitu, kayak gimana. Ya mudah-mudahan sih jadi pada tertarik, jadi pada ngeramein supaya saling bisa memberi inspirasi ya. Itu mungkin Arfi pengantarnya ya. Jadi kalau sekarang teman-teman ada yang mau ngobrol apapun, yang mau nanya apapun, saya persilakan. Mau terserah Om Arfi ini gimana, apakah mau open mic, dinaikin jadi speaker, atau mau lewat chat aja. Silakan, kita punya waktu kurang lebih sampai 1 jam ke depan. Pemilihan orang interview, nah itu saya belum tahu ya. Pemilihan orang interviewnya nanti kita cari tahu. Soalnya kan yang interviewnya juga, misalnya kita kasih tema gitu. Misalkan orang yang interviewnya memang ahli front end gitu misalnya. Ya berarti dari kalian harus yang memang mau daftar sebagai front end gitu. Supaya pas gitu. Nanti beda-beda setiap sesi siapa yang interviewnya dari bidang apa. Gitu ya, mudah-mudahan sih menarik gitu untuk kita bisa adakan di sini. Oh tuh, kalau mau pertanyaan kirimnya ke Slido, kata Kak Pam. Boleh silakan. Data, nah iya data betul ya. Kita punya channel data kan? Ada nggak sih? Data science tuh ada, ya. Siap. U-nya Unhas. Bukan Unhas. Wah, ramai banget, dari 70 orang ya. Ridbi, Rido, Mas Ceng, Neo, dan Kendonet, Kadir. Wah, banyak.
Sapa aku bang, Pak Cedean, siap. Gimana udah ada pertanyaan belum Pam? Santai aja ya, pertanyaan ini jangan yang susah-susah ya, jangan nanya coding ke Arfi aja. Terpantau belum ada nih Pak. Terpantau belum ada, ya memang ini sih warga WPU tuh udah jago-jago sih, jadi silakan ya, kamu nanya apapun boleh. Mau nanya yang Kadang-kadang suka ada yang nanya pas lagi live Pak Sandika apa gitu pakai apa, terus suka nanya kayak gitu, tanya aja juga boleh. nggak apa-apa, tanya aja. Bentar diketik dulu Kapam katanya tuh. Siap. Pak aku mau absen. Namanya ya sudah lah. Emang ya. Yang kuning tuh apa sih? Kuning tuh warga OOT ya. Cara tanya gimana itu, katanya bisa lewat Slido. Ada Slido di situ. Oh iya, saya mau nanya, ada yang di Bandung nggak? Ini besok ada yang datang nonton Lord kita semua nggak? Nggak bisa dipin ya Slidonya. Besok saya mau nonton orang yang paling so pinter ya katanya ya. Kita lihat beneran so pinter nggak? Oh Hendra datang, ketemu Hendra, kita Hendra besok Hendra. Ganteng dan intelek, betul sekali ya. Hah, 160 karakter di ini, di Slidonya maksimal 160 karakter. Di sini aja nggak apa-apa. Kalau Slido berarti harus di share screen ya, Pam? Iya juga ya. Kalau gitu saya share screen bentar ya. Oke. Udah ada nih beberapa. Cara ngegedeinnya gimana? Oke. Ras. Tuh, Om Arfi, Ras ditanyain siapa ya? Kita harus mengundang jagoan Ras. Siapa jagoan Ras kira-kira? Saran rencana bagi mahasiswa TI semester 3. Oh, kalau itu saya udah bikin video lengkapnya, Neo. Ada tuh, harus ngapain semester 3. Sampai bertemu di Bandung Devs ya, besok siang ya, besok jam 2. Wah, itu tuh pertanyaan bagus tuh. Coba kita, kalau ada pertanyaan yang teman-teman mau tanyain juga, di like aja, jangan nanya lagi kalau sama. Kita dari bawah dari atas, Pam. Atas tuh yang paling lama ya. Ras dulu Ras, Om Arfi. Siapa yang jago Ras kita jadiin helper? Oh dari bawah, harusnya dari bawah. Dari atas Pak, dari atas Pak yang paling lama dulu. Paling lama di atas? Enggak, di bawah. Oh. Bawah. Oh dari bawah. Ternyata dari bawah. Soalnya yang atas no. Kok di saya no-nya bawah ya? Oh coba. Lah kok aneh ya? Halo. Om Lev. Halo Pak Sandika. Halo Lev, apa kabar? Halo. Halo Alia. Nah ini kalian juga kalau mau nanya ke moderator lain boleh, jangan nanya ke saya semua ya. Anyway saya agak telat nih Pak Dika nih. Ya nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Dan selamat ulang tahun juga untuk Pak Dika nih. Terima kasih Levi, terima kasih. Gimana kita dari yang mana dulu nih kita baca? Arfi kenapa anti PHP katanya? Mana Arfi nih? Wah, menghilang dari lane.
Kita jawab yang mana dulu nih, Pam? Saya juga jadi bingung. Udah atas Soalnya. atas aja. Atas dulu deh. Kita ini speedrun. Oh, atau gini Pak, yang nge-share screen mungkin Alia gitu ya. Soalnya saya nanti yang ini bikin itu udah answered atau belum gitu. Oh, oke, boleh. Atau saya aja deh. Gimana caranya? Iya, langsung buka aja Pak di link yang tadi. Yang tadi ya, oke. Iya, bener juga ya. Soalnya ini ada, nanti saya kalau udah di answer saya tandain gitu. Oke. Sebentar, kita close dulu. Share your screen, kenapa nggak bisa ya? Di restrict gitu. Ini mungkin karena satu orang kali Pak, itu kan satunya ada yang lagi share screen tuh kayaknya nggak bisa ya? Oh, sekarang bisa, betul. Iya. Ya, sharing session. Screen. Frame rate 1080 aja ya. Go live. Nah, kapan ada channel RAS? Itu kita harus cari helpernya. Jadi ada yang mengasuh channelnya. Itu nanti kalau udah ketemu ya. Makanya saya tanya kira-kira teman-teman ada rekomendasi nggak siapa yang kita jadikan sebagai helper gitu? Atau siapa yang kelihatan kalau di channel itu? Lah, jangan itu Dunkin Donatnya sendiri ya dia. Sales RAS katanya. Oh, ada yang kemarin share project pakai RAS ya, bener ya. Ya, nanti coba kita kontak ya. Siap. Kita akan bikin berkarat semuanya ya. Oke, berarti itu yang pertama sudah aman, Pam. Kita cari dulu ya. Cara agar tidak salah atau lupa sintaks ketika gonta-ganti bahasa. Wah, gimana ya? Mungkin bisa dibantu sama si kode editor ya. Pakai IntelliSense-nya kode editor. Supaya nanti kalau yang penting kita tahu fungsinya buat apa. Terus nanti dibantuin. Kalau enggak ya yang kedua sering-sering latihan sih. Tapi memang konteks switching itu kan namanya konteks switching ya, dimana kita berpindah-pindah otaknya ini gitu, pindah-pindah fokus. Itu harus dipelajari sih memang. Latihan lama-lama kebiasaan nanti. Kemarin nonton Laracon US. Nah, untuk yang Flux saya belum terlalu kemarin tuh nontonnya nggak lengkap ya. Saya nggak tahu masih ada nggak ya di channelnya Laravel ya. Katanya kemarin sempat di take down videonya si Caleb itu. Cuman kemarin saya lihat ada kehebohan di Twitter, katanya pada ngebashing karena mahal katanya ya si Flux ini. Cuman saya belum tahu ya, harus dicoba dulu. Cuman yang pasti untuk Laracon nanti kayaknya saya bakalan bikin recapnya, hasil dari nonton si videonya, kira-kira yang terbaru dari ekosistem Laravel seperti apa ya. Seru ya. Dan ada si Prime Agent juga ya datang ke sana ya. Wah, foto di Lambo-nya si Taylor. Gitu. Jadi gimana nih, JavaScript pada merapat ke dolar ini gimana nih?
Aman ya itu yang Larakon. Mahasiswa baru di Prodi IF belum memiliki pengalaman coding. Dinikmati dulu. Kalau mahasiswa baru semester pertama fokusnya di gimana caranya betah kuliahnya. Kalau Prodi IF tuh nanti baru kelasnya di semester 5. Yang pertama tuh, tahun pertama tuh gimana caranya kenal kampus, kenal teman-teman, kenal kakak tingkat. Supaya ngampusnya betah dulu. Fokusnya itu aja, bikin betah di kampus. Karena kuliahnya juga masih dasar-dasar ya. Gitu, nikmati dulu tuh ya. Baru nanti semester 2 semester 2 tingkat 2 baru coba fokus di mata kuliahnya. Itu. Next. Pengalaman Bapak selama menjadi dosen. Waduh. Ini apa ya? Pertanyaan yang sangat menarik sih, karena saya jadi dosen tuh dari 2009 ya. Jadi 2009, jadi tiap tahun tuh selalu ketemu mahasiswa yang baru, tiap tahun ketemu anak-anak yang karakteristiknya berbeda, jadi selalu ada pengalaman yang menarik gitu. Dan daripada saya mengajarkan ilmu ke mahasiswa ya, saya tuh lebih banyak ya mendapatkan ilmu gitu dari para mahasiswanya tuh. Ada aja sesuatu yang baru ya. Saya ngajarnya itu aja, tapi mahasiswanya kan setiap tahun baru terus gitu. Jadi selalu ada sebetulnya yang unik-unik ya. Dan yang paling keren tuh semakin kesini makin banyak yang baru masuk tapi udah jago-jago gitu anak-anak sekarang. Tapi apa ya? Mungkin sekarang gapnya jadi lebih, karena informasi sekarang lebih gampang didapetin gitu ya. Gapnya sekarang jadi jauh banget. Yang jago tuh jago banget gitu. Yang nggak tahu gitu. Jadi ya menariknya sekarang seperti itu. Ya jadi yang unik tuh banyak ya teman-teman ya. Laptop. Oh ini laptop juga pertanyaan yang banyak sekali ditanyain. Terus terang kalau untuk merek dan tipe saya nggak tahu ya. Karena laptop tuh banyak banget. Cuman yang pasti kita harus cek dulu kira-kira aplikasi yang di kampusnya itu apa. Kalau misalnya memang pengen laptopnya bisa bertahan sampai semester atas gitu ya. Cuman yang pasti setelah saya bandingkan beberapa kurikulum di beberapa kampus, kayaknya cukup mewakili ya. Rata-rata tuh tingkat 3 yang software-nya butuh spesifikasi tinggi. Karena biasanya di tingkat 3 tuh kita udah belajar mobile, kita belajar kalau infrastruktur tuh mulai pakai Docker gitu. Terus kalau multimedia mulai pakai software pengolah grafis, pengolah video. Nah itu harus dicek pakainya software apa. Nggak setiap kampus sama. Dan harus dicek juga dengan budget ya. Gitu. Jadi maksimalkan budget yang kita punya gitu. Jadi kalau saya kasih laptop apa yang high end gitu kan, nggak semua orang sama ya. Ini saya bacanya kemana, ke Slido apa ke chat nih? Yang di chat ke skip nih. Mas Ceng nanya apa Mas Ceng? Ke Slido aja udah. Slido aja ya. Fokus itu aja. Permisi Pak, coba pakai present mode. Gimana caranya? Ini soalnya saya bukan yang punya Slidonya. Gimana caranya supaya present mode? Harus sama PAM ya? Supaya present mode. Kalau ini kan kita sebagai penanya ya. Gimana PAM?
Di samping teks login as host bagian kiri. Udah sih Pak, mau saya share screen atau gimana? Oh udah, ini present mode ada. Oh, Sorry. udah bisa. Oke. Ada ternyata tuh dikasih tahu sama Nanaruku. Nah ini ya. Yes. Thank you. Full stack PHP atau JS? Kayaknya dua-duanya masih banyak yang cari ya. Ya paling gampang sih, saya nggak punya datanya, tapi paling gampang ya kalian cari di website pencari kerja aja. Tapi biasanya kalau atau ya kalau perusahaan startup gitu kayaknya JS sih. Jadi saya nggak punya datanya, tapi kayak dua-duanya itu yang termasuk yang kalau web ya, khususnya web itu yang dua paling banyak dicari sih. PHP sama JS dibanding yang lain kayak misalnya Java ya. Mungkin kalau kebutuhan Java, Golang, Rust, ini banyaknya ya. Saya nggak bicara mengenai spesifikasi dan besar kecilnya salary ya. Kalau banyak sih ya PHP, JavaScript. Channel game dev dan game dev dan game designer. Hadir game designer. Sebenarnya nggak di server kita banyak nggak sih, Lev? Game dev? Sedikit sih, Pak. Asli. Dikit ya. Iya. Kalau misalnya rame sih, soalnya nggak ada yang mengasuhnya sih. Iya, kalau saya emang game designer doang sih. Kalau ada ya mungkin bisa ya bikin ini dulu obrolan subnya dulu aja. Nanti kalau udah rame baru kita bikinin channelnya. Nanti kalau udah dibikinin channelnya sepi, gitu ya. Gitu ya. Jadi Wibi Kopling. Ngambil bootcamp better online atau offline? Sebenarnya bukan online atau offline-nya. Tapi apa yang namanya bootcamp itu harus dari kitanya sih, bukan bootcampnya ya, karena kan yang harus mengambil manfaat itu adalah siswanya gitu. Jadi jangan apa ya, selalu manfaatkan semua resource lah. Kalau bootcamp tuh instrukturnya harus benar ditanya, kitanya harus aktif, jangan diam aja gitu. Karena kalau bootcamp kan biasanya live ya mengajarnya, baik online atau offline, itu harus beneran dimanfaatin. Dan biasanya bayarnya juga nggak murah. Ya, jadi bukan online dan offline, dua-duanya bisa aja. Disesuaikan lagi dengan kitanya masing-masing ya. Biasanya pada ngumpul di server Pirate Software. Siapa game dev? Gamer kali yang... Gimana cara menghilangkan rasa mana tadi? Cara menghilangkan rasa insecure karena teman kuliah lulusan SMK. Sementara saya SMA. Temenin. Masuk ke circle yang sama dengan si temen SMK itu. Serap ilmunya. Ya jadi temenin. Biasanya memang anak-anak RPL kan udah tahu lebih dulu gitu. Mending jadi startup atau masuk politik? Mana? Aduh, pertanyaan. Nah, yang berikut dulu. Ya, jadi menghilangkan rasa insecure-nya ya kita harus upgrade skill dan temenan lah sama temennya. Serap skillnya. Belajar enterprise language. Kalau pertanyaannya worth it ya, saya bilang sih worth it aja sih. Cuman ya memang harus fokus gitu kalau udah mau belajar Java, C#. Ya emang kita ngejarnya ke sana gitu, ke enterprise. Masih dibutuhin gitu. Saran untuk teman-teman, walau udah kerja, apply aja, siapa tahu nemu jackpot. Nah tuh, betul. Terima kasih sarannya ya. Sampai ketemu di Bandung Dev, siap. Besok merapat. Oh banyak ya yang ke Bandung Dev, mantap.
Side project selain pekerjaan utama sebagai pengajar. Saya udah nggak pernah nerima project lagi. Kalau saya dapat project, tapi yang ngasih project masih lumayan ada gitu ya. Saya selalu kasihkan ke teman-teman atau mahasiswa saya. Side project saya sekarang ya ini konten kreator aja. Chat saya kena limit katanya. Terus saya bukanya di mana, kita coba. Halo. Itu kayaknya bisa ditambahin maksimal karakternya deh. Minta tolong ke Kapam. Maksimal karakternya Kapam. Sebentar, saya coba baca dulu ya. Kalian kalau ada pertanyaan yang senpai. Juga enggak. Ada pertanyaan yang menarik. Oh. Gak tahu di mana, coba dicari Pak. Kayaknya saya baca chatmu di mana ya si Mas Ceng ini? Side project-nya adalah YouTube, ya betul. Oh, siap Om Lev. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Request tutorial algoritma game gacha. Waduh, saya belum pernah tuh bikin game gacha ya. Pakai bahasa programan. Ada yang tahu nggak guys? Game gacha tuh kan nggak sekedar random kan? Dia ada probability-nya, ya betul tuh kata Oreo tuh. Ada probability-nya, nggak cuman ya kita kasih bilangan random, enggak ya. Ada win rate, betul. Kayak kalau kita main game-game RPG gitu kan ada drop rate kayak gitu. Bisa diatur sebetulnya kan di setting. Kikir impact. Oke, Pak Dika, tips and trick nyusun portfolio yang bagus buat keterima intern. Apa ya, mungkin saran dari saya sih projectnya yang harus solving problemnya yang nyata. Jangan cuman project untuk bikin kayak latihan kayak to do list, CRUD gitu. Tapi memang project yang walaupun sederhana, kena semprit nanti ya. Tapi dia nge-solve real problem gitu. Problemnya ada di sekitar kita. Walaupun memang simple tadi ya, misalkan toko online, tokonya beneran ada gitu. Itu bagus. Dan yang menurut saya paling dilirik itu adalah open source sih. Coba cari cara supaya kita bisa berkontribusi ke open source gitu. Nah, itu juga sebuah portfolio yang lumayan menarik gitu. Kerja di backend harus bisa HTML CSS mah harusnya web developer bisa lah ya. HTML CSS JavaScript. Bukan berarti backend tuh sama sekali nggak bisa. Ya kan orang backend harus punya website portfolio juga kali. Orang backend harus bisa bikin website juga gitu. Cuman fokusnya di backend gitu. Jadi saran saya untuk semua web developer harus full stack. Ya, itu dia. Udah, tadi itu udah, side project udah. Kelas 10 kuliah pengen ambil jurusan komputer, bagusnya di kampus mana? Waduh. Itu juga banyak parameternya ya. Tergantung Kak. Kamu ada di kota mana gitu, nggak bisa udah sini ke Bandung, ternyata kamu orang Sulawesi gitu misalnya, nggak bisa
Ya cuman yang pasti kalau kita mau daftar ke kampus, jangan cuma lihat kampusnya, tapi lihat juga kurikulumnya. Masuk ke websitenya, lihat mata kuliahnya. Pasti ada di website tuh kurikulum. Terus lihat juga kegiatan di luar kurikulumnya. Ada nggak UKM yang kamu suka gitu misalnya. Ada nggak komunitas yang kamu suka. Coba ngobrol sama kakak tingkat, calon kakak tingkatnya, lihat sosial medianya, kan pasti ada tuh. Lihat IG-nya, terus lihat IG-nya, terus kan suka kelihatan tuh kegiatannya apa aja gitu. Ya. Nah, ketemu Mas Ceng. Saya memiliki impian untuk menjadi seorang programmer tapi ijazahnya SMA. Saya menyadari kalau gelar S1, S2 sering kali membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan kasta. Namun saya tidak memiliki cukup dana untuk melanjutkan kuliah. Bagaimana saya bisa membangun koneksi yang kuat tanpa gelar dan bagaimana kita membangun jaringan yang sudah kita bangun? Siap. Yang pertama, skill dulu. Kalau misalnya kita kan sebenarnya kita kuliah S1, S2 tuh selain kita dapat ilmu, dapat network juga kan. Kita kenalan sama dosen, bisa dapat project sama dosen, bisa ikutan aktivitas di kampus, aktif lomba, aktif berorganisasi. Itu juga networking kan. Nah, mungkin kalau kita nggak punya kesempatan untuk pendidikan tinggi, kesempatan itu mungkin nggak dapet. Tapi kita masih tetap bisa dapat networking dari mana? Dari komunitas. Nah, tapi pada saat kita masuk ke komunitas, orang akan lebih senang kalau pas kenalan kita udah punya sesuatu dulu gitu. Jadi bikin hard skill dulu. Kalau bisa sih personal branding dulu ya. Jadi kita udah punya sesuatu yang bisa dicari di internet. Jadi pada saat nanti networking ke komunitas tuh udah keren gitu skillnya. Terus aktif di komunitas gitu. Jadi ketika nanti ke depannya punya peluang pendidikan tinggi, ya kita udah jadi punya banyak amunisi lah. Ya, jadi kalau gimana caranya bisa bangun koneksi yang kuat tanpa gelar, hard skill dulu, hard skill dan personal branding. Jadi pas networking tuh pede lah, kita udah punya sesuatu gitu. Pawah akan dijawab. Tapi tadi saya lihat di audiens sih ada Mas Gora ini. Coba kalau Mas Arya Gora ada di sini, S3 nggak bisa ngoding tuh aman nggak? Halo Mas, waduh senang banget ada Mas Arya di sini. Mana pertanyaan lagi malah dikasih jempol dong. Jadi pertanyaannya naik ke atas. Kenapa di Indonesia researcher ke arah computer science masih sangat minim? Wah itu saya kurang tahu. Saya juga nggak punya datanya tuh. Kelas 10 nanti kuliah pengen ngambil jurusan komputer. Oh, udah tadi ya. Kenapa Bang Arfi anti PHP? Tadi belum kejawab ya. Kuliah dikasih PHP Laravel, sedangkan pengennya stack JavaScript. Cara bagi waktunya gimana? Gimana ya? Nggak ada cara lain selain harus mencari sendiri waktunya ya. Ya bisa lewat komunitas gitu. Kan nggak mungkin kuliah setiap saat kan, pasti ada waktu kosong. Kenapa banyak kurikulum di kampus itu pakai PHP? Nggak tahu ya. Ini menurut saya pribadi ini ada beberapa
ada beberapa hal ya. Yang pertama mungkin yang paling terasa adalah itu stack lama kan. Stack lama yang udah dari PHP itu kan populernya sejak tahun 2000 berapa ya? 2000-an lah, tahun 2000-an. Jadi ya udah dipakai sejak lama ya. Biasanya kalau kampus tuh nggak begitu aja mudah untuk ngeganti kurikulum gitu ya. Kita harus mikirin ada nggak yang ngajarnya gitu, terus kurikulumnya fleksibel nggak gitu, itu yang pertama. Jadi dari sisi kampusnya gitu. Nah yang kedua, kalau menurut saya, misalnya gini, coba bayangkan kalau kuliah itu isinya 14 pertemuan gitu ya, dan materinya harus diajarkan dalam 14 pertemuan. Misalnya anggap aja ada kuliah namanya web programming, 14 pertemuan, yang outputnya mahasiswa harus bisa bikin aplikasi ya full stack lah ya. Ada front end-nya, ada back end-nya, walaupun masih walaupun masih monolith gitu, belum microservice. Kita belajar dari mulai HTML, CSS, terus bahasa pemrograman dan juga database. Nah, PHP itu menurut saya adalah bahasa yang dalam 14 pertemuan itu bisa cukup gitu untuk diajarin sampai jadi. Sedangkan kalau JavaScript banyak hal lain yang harus kita ajarin selain JavaScript-nya gitu, untuk bisa jadi aplikasi yang full stack lah gitu istilahnya ya. Jadi bayangin 14 pertemuan nih, HTML-nya harus berapa pertemuan, CSS-nya harus berapa pertemuan, JavaScript-nya harus berapa pertemuan, terus barangkali Node.js-nya harus berapa pertemuan gitu. Terus bayangin kita harus deployment gitu, berapa pertemuan, kayaknya nggak akan cukup gitu. Nah jadi menurut saya PHP tuh sangat-sangat to the point gitu. Dalam satu halaman index.php aja kita bisa koneksi di situ, terus CRUD di situ, walaupun ya codingnya nggak rapi gitu, codingnya barbar, codingnya segala macam, tapi bisa jadi gitu aplikasi web. Sekarang bayangin kalau JavaScript nggak bisa kalau menurut saya. Harus install Node, NPM, Express gitu ya kali. Belum kita ngomongin React dan kawan-kawan ya. Jadi kayaknya itu ya. Pau kemana Pau? Si Pau dikomentarin. Gitu mungkin ya. Itu kalau saya kenapa nggak pakai JavaScript di kampus tuh itu gitu, karena ya di samping mungkin skill issue juga ya. Kalau misalnya ya bisa aja sebenarnya kalian belajar sendiri, cuman ya jadinya ya ngapain 14 pertemuannya itu ngapain gitu. Gitu ya. Next, quadruple job. Waduh, keren banget ini. Dan saya tidak depresi karena money sangat deras, kata. Yuk jadi programmer generalis yang jago supaya banyak duit ya. Jadi cuan driven development ya. Ya cuman tetap aja harus diperhatikan kesehatan ya. Mungkin karena masih muda gitu, masih kuat, nggak tidur. Ya tapi ingat, apa yang kalian lakukan di umur belasan dan 20-an itu nanti ditagihnya 35 ke atas gitu. Jadi kalau kalian ugal-ugalan, terlalu ugal-ugalan ya kasihan ini umur kalian yang 35 ke atas nanti. Ya tetap aja harus diperhatikan kesehatan yang fisik dan juga mental ya. Nanti duitnya banyak, dapatnya tetap aja harus dipakai buat menyembuhkan diri ya. Oke, tapi selama masih semangat sih mantap ya. Pekan olahraga WPU nih, menarik ya. Saya sama Kang Afif pernah kepikiran kita mau bikin
WPU Fun Run gitu di Bandung. Atau kita bikin ini yuk, bikin channel yang isinya akuntabilitas olahraga gitu. Jadi sharing hari ini olahraga apa gitu. Ya ntar kita bikin kali ya. Woi, halo Dark Terminal. Ini Dark Terminal semakin hari semakin merapat ke circle-nya Laravel nih. Saya kira kemarin kamu diundang ke Larakon. Ya kita bikin ya channel ya. Sharing olahraga apa gitu hari ini supaya makin semangat ya. WPU sehat. Boleh. Tapi ini dari harus ada yang rajin olahraganya dulu buat ngelola channelnya. Jadi nanti misalkan ada yang futsal, badminton, jadi semangat lah gitu, keingetan orang-orang olahraga. Kenapa bendera putih? Perbedaan Laravel sama Coordinator apa? Sebenarnya itu hanya beda yang bikin aja sih sebenarnya. Dua-duanya sama-sama framework multipurpose kan ya. Sama kayak bilang apa bedanya Honda sama Toyota kali gitu ya. Ya sama-sama mobil, cuman kan beda karakteristik, beda gaya berkendara gitu, beda style. Tujuannya sama untuk berjalan dari poin A ke poin B gitu. Mabar gaming kan ada, channel gaming mah. Gaming bukannya ada, kita punya kan? Oh jadi nggak ada ya? Bukannya ada mabar? Ada tuh channel mabar. Oh PHP itu artinya programmer harus Python. Dasar. Apakah wajar kerja atau magang 12 jam? Waduh, ini nggak tahu ya, ini wajarnya itu dilihat dari apa sih? Kalau dilihat dari mungkin aturan dan lain sebagainya ya kayaknya enggak ya, nggak wajar. Cuman ya apa ya, ini saya balikin lagi ke tiap-tiap tempat dan orang yang menjalaninya sih. Tips lancar skripsi buat mahasiswa IF. 1, ngerti apa yang dibikin ya. 2, ya niatkan kalau itu tuh memang bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja gitu. Itu adalah satu hal yang harus kalian banggakan nantinya gitu. Bukan hanya biar cepat beres aja. Dan yang ketiga harus baik-baik sama dosen pembimbing gitu. Cari dosen pembimbing yang memang udah sebelumnya pernah ngobrol. Kalau punya pilihan untuk bisa milih dosen pembimbing gitu kan, ada juga yang kampus tuh dipilihin dosen pembimbingnya. Tapi kalau punya kesempatan buat milih dosen pembimbing, cari yang memang udah sering ngobrol gitu. Biar komunikasinya lancar. Ya, tapi jadikan itu sebagai kebanggaan lah gitu skripsi itu. Jangan asal-asalan, apalagi pakai joki, aduh jangan ya. Jangan. Itu tips skripsi. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam. Saya kelas 12 akan PKL. Menurut Pak dosen, apa yang perlu dilakukan saat sebelum PKL agar mendapat ilmu maksimal? Harus tahu dulu tempat PKL-nya di mana, terus nantinya ngapain aja. Jangan sampai kita banyak sekali PKL tuh gimana nanti ditempatinnya, gimana nanti disuruh kerja apa gitu ya. Sebisa mungkin sih tahu dulu. Dapetin ilmunya dari kakak kelas, dapetin ilmu dari guru-guru, tanya kalau di sana ngapain aja. Tuh. Jadi supaya nanti kebayang skill apa yang harus
dikuasai gitu. Soalnya menurut pendapat saya banyak banget yang PKL tuh nggak tahu bakalan apa gitu. Ya itu, gimana cara bikin video tutorial yang banyak ditonton? Wah ini saya nggak tahu ya. Yang pasti harus dibikin dengan sepenuh hati sih. Masalah banyak ditonton atau enggak itu udah urusan algoritma dari sosial medianya. Tadi Bapak menyinggung tentang menyelesaikan masalah nyata. Bagaimana jika kita membuat produk yang sudah ada tapi dengan beberapa fitur unik? Nah, selama si fitur uniknya solving sebuah problem, nah itu baru gitu. Karena buat apa unik, tapi sebenarnya dia nggak menyelesaikan problem gitu. Kan kita problem solver kan, problem solver lewat bikin software gitu. Kalau kita bikin fitur hanya untuk misalkan, oh ini fiturnya keren gitu, fiturnya ujung-ujungnya nggak kepake kan sayang juga gitu. Jadi meskipun produknya nggak nyata, tapi ya riset dulu aja kira-kira fitur yang mau dibikin ini nge-solve sebuah problem nggak gitu. C dan C++ family digunakan 90% website. Gimana nih maksudnya? Ini fakta ya. Terima kasih atas faktanya. Betul, banyak bahasa yang memang induknya C ya. Apa itu Vi? Oh. Kena limit. Coba taruh lagi di chat. Kenapa PHP dipandang negatif? Nggak tahu ya. Saya nggak tahu sekarang ngelihat orang ngelihat PHP ngehujat PHP itu nge-meme atau memang beneran menghujat. Karena banyak juga teman-teman saya yang ngebecandain PHP, tapi dia sehari-harinya dapat duit dari PHP banyak juga gitu. Emang cuman nge-meme atau nggak? Cuman yang saya tahu gini, karena si code base PHP itu udah ada sejak lama ya. Kan banyak banget tuh dari dulu yang pakai PHP. Jadi kalau kita nyari di internet, codingan-codingan PHP yang versi 4 ke bawah tuh masih banyak. Nah, orang banyak yang ngebandingin PHP yang jadul, yang sebelum versi 5 dengan bahasa yang ada sekarang. Nggak aman lah, nggak cepet lah gitu. Tapi dibandinginnya sama PHP yang lama gitu. Sok aja. Pasti, tuh baru saya mau ngomong. Koneksi PHP itu kan anti pattern kan. Itu udah dipakai sejak lama kan. Sekarang udah ya tetap jadi bercandaan kan. Kalau misalnya ya saya masih seru aja gitu ngikutin koneksi PHP ya. Saya ketawa-ketawa aja gitu. Cuman di production masih pakai koneksi .php nggak gitu. Itu yang aneh. Jadi kalau ya saya ngajarin di kelas juga koneksi .php, cuman kan saya kasih tahu gitu. Ada cara yang lebih ininya gitu, cara yang lebih elegan gitu untuk koneksi .php. Sekarang saya ngajarin PHP di semester 2. Anak-anak belajar OOP aja belum. Terus saya ngasih tahu koneksi yang baik itu pakai PDO. Ya bengong lah anak-anak. Tapi kalau tinggal MySQL _connect sebaris udah bisa connect database, ya udah langsung connect gitu sih. Jadi kalau misalnya konteksnya nge-meme ya kita ketawain bareng aja. Tapi kalau udah sampai misuh-misuh beneran ya aneh juga sih menurut saya. Pakai lib, sorry harusnya pakai lib SQL ya. Ya. Hari gini masih pakai MySQL ya. Jangan ya. Itu tadi mungkin ya, saya nggak tahu sih. Harus tanya ke orangnya. Jadi kalau ada yang lagi menghujat PHP tanya gitu. Kenapa sih
Untuk bikin aplikasi ERP, wah. Nah ini saya kurang tahu ya. Saya belum pernah bikin aplikasi ERP soalnya. Semester 3 mulai bingung pilih bahasa pemrograman. Gak usah khawatir, nanti sampai semester 5 pun masih akan bingung. Karena semester 3 paling kamu baru belajar 3 bahasa pemrograman. Nanti semester 6 kamu udah belajar 5 bahasa pemrogramannya. Nanti makin bingung. Jadi kalau semester 3, tenang aja, nanti akan makin bingung ya. Next, apakah functional programming necessary? Tergantung. Di industri misalnya, sekarang kan orang udah mulai bergeser ke functional programming dari object oriented ya. Generalis atau spesialis? Saya sih tim generalis dulu ya. Sebelum kita menemukan jati diri kita, sebelum kita menemukan jalan ninja kita, ya generalis dulu lah, supaya ngebuka pintu, ngebuka peluang. Nanti kalau udah masuk kemana gitu, nah, boleh lah ngejar spesialis. Oke, ini kalau teman-teman ada yang mau bantu jawab, tolong ya dibantu jawab. Saya nggak, pertanyaan makin susah-susah nih. Project planning. Nah, project planning tuh, saya juga ini kurang tahu nih. Integration dengan GitHub. Apa kayak Jira gitu kali ya? Sekarang search engine saya kok ChatGPT ya. Sekarang udah nggak, kita udah bilangnya udah nggak googling lagi kan, udah prompting ya. HTML dan CSS apa perlu dipelajari? Kayaknya itu mah untuk web developer mah wajib ya. Apa saja yang harus disiapkan sebelum mempelajari API? Harus nonton playlist API dulu ya. Cari aja di YouTube API WPU gitu ya. Tonton dulu aja. Iya, di chat rame. Udah ya, API, konsep database. Belum ya. Udah lama pengen tapi ke-skip terus. Tutorial baca dokumentasi, baca Inggris dulu. Harus bahasa Inggrisnya harus mantap dulu ya. Sama ya, sekarang baca dokumentasinya sambil dibantu AI gitu. Jadi kalau dokumentasi nggak ngerti, coba tanya maksud dari dokumentasi ini apa gitu. Dah itu 3 udah ya, dokumentasi udah, API udah, database udah, ChatGPT udah. Kebanyakan dosen killer saat menjadi penguji. Dosen tuh kelihatan killer kalau kita nggak siap kali ya. Nggak pak, maaf. Gimana? Saya selama jawab dosen penguji itu emang sengaja buat nguji mental gitu pak. Oh ya, namanya juga kan penguji ya, jadi dia memang dibayar kadang untuk uji kan. Kadang kan penguji kita tuh kadang cari kesalahan, entah itu di projectnya, entah itu di penelitiannya, pasti bakal dicecar terus tuh pak. Jadi mental kita diujinya di situ. Ya betul. Yang namanya juga penguji ya. Jadi kemarin gimana pas sidang ya? Lancar tapi? Lancar sih pak. Berapa jam? Alhamdulillah aku udah dinyatakan lulus. Guys, kasih selamat dulu buat Alia. Berapa jam sidangnya? 1 jam. 1 jam. Yang uji berapa? Ujinya 2 orang pak. 2 orang. Yang bimbing? Yang bimbing satu orang, tapi saya ada 1 dan 2 sih. Kalau saya dapetnya 1. Dibelain nggak? Atau dicuekin? Dibela gimana tuh? Kayaknya nggak. Kalau sama sidang kayaknya nggak ada dosen pembimbing di situ sih pak. Oh nggak ada? Nggak ada. Adanya sama mahasiswa sama penguji itu. Kalau saya ada. Jadi saya pembimbing membuka sidangnya. Nah, terus baru diuji sama penguji. Kalau Alia mah pembimbingnya nggak ada di ruangan.
Pembimbingnya nggak ada sama sekali nggak ada sama sekali di kampus Pak, adanya penguji doang di situ. Ya, berarti wajar ya dibantai ya. Iya. Ya itu jadi kalau misalkan kenapa kebanyakan killer saat jadi penguji ya karena tugas dia menguji. Nah cuman yang harus diperhatikan pada saat kita jadi peserta sidang gitu ya, orang bertanya itu ada dua, memang dia nggak tahu atau memang dia ngetes gitu. Nah itu yang harus kita pahami ya. Kalau orang yang beneran nggak tahu ya harus kita kasih tahu sampai dia paham gitu. Kalau kalau dia nggak paham kan berarti ketahuan kita nggak ngerti juga sama topik itu. Sama skripsi yang kita buat sih. Jatuhnya gitu. Harus ngerti dulu. Mantap ya. Kapan wisudanya ya? Wisudanya itu bulan Desember. Oh masih lama ya. Terus abis ini masih ada kegiatan apa? Paling ini ngurusin jurnal. Oh harus bikin jurnal ya? Iya dibuat dulu jurnal. Mantap. Udah kasih selamat teman-teman buat Kak Alia tuh udah selesai kuliahnya akhirnya. Thank you. Mantap. Udah sejam ya. Ntar kita pertanyaan masih banyak. Coba kita jawab 5 pertanyaan. Coba kalian saya kasih waktu buat nge-like dulu pertanyaan yang ada ya. Sambil kita istirahat dulu. Udah sejam tidak terasa ya. Nanti dilanjutin sama teman-teman moderator ya. Coba kita lihat di sini ada Pak Sandika udah sejam ya. Oke. Selamat Kak Alia tuh katanya. Bang Alia nanti aku kirim bunga katanya tuh untuk wisuda. Boleh. Nanti aku DM alamatnya. Nah benar ya. Bunganya yang ini ya, yang apa namanya? Yang ada ucapannya gitu ya. Iya boleh. Gitu. Mau ngasih apaan aja boleh sih. Nah tuh. Asalkan jangan boneka santet. Kolaborasinya jangan dong. Gimana bisa kolaborasi sama? Nah kalau mau sharing session boleh tuh. Nanti kontak aja ke moderator ini. Dark Terminal mau sharing session nih. Coba nanti dijadwalin sama Pam tuh. Bahas lib SQL ya. Boleh. Alpine. Kayaknya nanti kita ke Livewire aja langsung. Kita pakai Alpine-nya di Livewire aja. Iya, ini ada yang ngegocek template ya. Orang yang ngetawain dan ngejokes tentang PHP mungkin dia belum nyoba langsung. Saya tidak kegocek ya. Nah, itu aman. Alpine udah ya tadi. Itu apa? Kak Kerti pertanyaannya. Hardio buat programmer. Nggak tahu ya. Saya nggak bisa ngasih workout planning ya. Tiap orang beda-beda sih. Kalau saya biasanya ya setiap workout ada kardionya. 20 sampai 30 menit kardio. Tolonglah, harus sehat ya para programmer itu, jangan. Kita tuh udah duduk sehariannya udah nggak sehat, jadi harus diimbangi sama kegiatan yang lebih sehat. Speedrun, ini dari tadi speedrun loh. Pak kadang males lihat video tutorial berjam-jam. Pengen belajar langsung lihat dokumentasi tapi masih bingung. Mungkin cari tutorial yang dibutuhin aja, jangan ditonton semuanya. Jadi kita lagi butuh apa, cari, jangan semua satu playlist ditonton gitu. Kapan ya bisa rajin olahraga loh? Emang kenapa? Ya sekarang lah, besok.
Atau mulai biasakan kecepatan videonya minimal 125 dulu. Saya pengen bisa nonton 1,5 ya. Saya sekarang kalau tutorial pasti di 125. Kalau orang ngomongnya lambat di 1,5. Pak Dika kalau di kampus killer juga. Iyalah, saya paling killer di kampus. Tailwind 4. Udah rilis gitu? Bukannya masih beta? Kuliah dikasih PHP Laravel udah ya tadi ya. Itu juga udah. Ya harus dicari waktunya. Oke, kayaknya 3 pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara memberitahu teman agar tidak melompat JavaScript React? Ya, kalau udah dikasih tahu ya udah tugas kita udah selesai. Kalau dia tetap mau lompat ya udah silahkan aja. Kenapa exam masih banyak digunakan di kampus-kampus sedangkan udah ada yang lebih simpel kayak Laragon? Mungkin belum tahu aja. Masih terjebak di stack lama gitu. Ya tinggal dikasih, ya kita kasih tahu aja kalau kita tahu ada yang lebih bagus bisa pakai Laragon gitu, bisa pakai Herd, bisa pakai Docker gitu. Gitu ya. Cara bangun personal branding dan portfolio untuk web developer pemula. Nah, itu sebetulnya cara ya. Kalau cara bangun personal branding ya mulai dengan ya kalau mau lewat sosial media ya bikin sosial media kita sesuai dengan apa yang pengen kita tunjukin. Kalau portfolio cari referensinya di showcase project. Gitu ya. Mulai dengan ya coba-coba sharing-sharing aja. Sharing tulisan, sharing video, atau sharing-sharing di komunitas gitu. Ya, itu ya, Pak. BEFE udah jadi, udah ngerti pakai Docker, cuma pilih. Nah, itu saya juga belum sampai ke sana ya deployment strateginya ya. Itu harus ke orang infrastruktur tuh tanyanya tuh. Free hosting 000 web host. Nggak tahu nih Laravel Cloud kemarin di Laracon menarik tuh. Siapa tahu ada free tier-nya ya. Apakah dia mau mengalahkan Vercel? Kita lihat nanti ya. Kalau Laravel Cloud itu bisa ada free tier-nya buat orang belajar, aduh itu seneng sih. Nanti connect ke Herd, wah udah. Cukup ya? Itu pertanyaan, mungkin pertanyaan lainnya nanti bisa dilanjut sama teman-teman moderator yang lain ya. Seru juga ternyata ya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab teman-teman. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Tadi sekali lagi saya mau info ke teman-teman, kita akan ada beberapa event ya. Mudah-mudahan sih servernya tetap rame ya. Sehingga nanti pada saat kita jalanin eventnya kalian juga ikut semangat gitu. Gimana Kapam? Aman? Mantap Pak, aman. Aman ya. Nanti dilanjut sama Pam aja. Om Arfi masih ada nggak? Masih ada Om Arfi ternyata. Ready Pak. Ready ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti saya serahkan ke Pam sama Arfi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung. Ramein terus nanti sharing sessionnya. Kita mudah-mudahan setiap 2 minggu sekali nanti ada. Tuh katanya Dark Terminal mau sharing tuh. Boleh nanti dijadwalin step by step libSQL ya. Saya juga menunggu nanti. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Mudah-mudahan
bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Pasti Pak Dika. Oke, thank you kepada Pak Dika yang sudah tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa juga. Jadi thank you teman-teman yang udah kasih pertanyaan yang aneh-aneh teman-teman. Walaupun pertanyaannya sangat aneh, thank you. Dan juga kepada teman-teman terima kasih yang udah join. Kita udah jam 19 nih, udah malam. Jadi mungkin teman-teman mungkin ada waktu mau tidur atau waktu mau sleep call bareng pacarnya, juga mau makan-makan juga kan bareng pacarnya, mau ngapain gitu. Jadi jangan lupa terus teman-teman stay tune aja di Discord WPU ini, dan juga jangan lupa stay tune juga nih di WPU punya YouTube-nya dari Pak Sandika Gali. So saya sebagai Arvis Lowy juga pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi jangan lupa stay tune terus teman-teman. Jadi kami akan terus nanti update tentang event-event yang ada di WPU juga nanti. Jadi stay tune aja. Habis itu nanti ada sering-sering session lagi juga. Dan jadi nanti di lagi dari kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah memberikan kritik dan saran juga nanti sehingga kami bisa evaluasi lebih lanjut gitu lagi. Jadi kepada Kak Pam ada yang mau disampaikan atau Kak Alia, silahkan. Jangan lupa setiap sharing session ramein, itu aja. Thank you guys. Nah, tuh teman-teman jangan lupa nanti kalian sering aja join nanti sharing session kan, kalian bisa juga dapat informasi-informasi yang mantap juga nanti di sharing session kan. Hitung-hitung dapat ilmu gratis ya kan, daripada nanti kalian bayar-bayar di course nanti kan. Nah, dari sini pun dari Discord WPU juga kasih sering session yang gratis teman. Jadi saya pamit undur diri teman-teman untuk di sharing session kita pada malam Jumat tanggal 30 Agustus 2024. So, thank you teman-teman. Jangan lupa titik koma. Oke, bye-bye teman-teman. Kalau untuk saya sendiri lupakan titik koma ya, karena saya pengguna Python. Bye-bye. Bye teman-teman. Cintai PHP. Thank you. Bye.